Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikul Hakim, NIM 038. Kali ini saya akan menjelaskan perbandingan HTTP, MQTT, dan CUAP. Next. Apa itu HTTP? HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara klien seperti browser dan server di internet. HTTP memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web, mengunduh file, dan berinteraksi dengan berbagai layanan online. Fungsi utama: 1. Untuk mengelola interaksi klien server. HTTP bekerja dengan mekanisme request response, di mana klien mengirim permintaan ke server, lalu server memberikan respon yang sesuai. Yang kedua, menyediakan akses ke berbagai konten web. HTTP memungkinkan pengguna mengakses teks, gambar, video, serta elemen lain yang tersedia di internet. Yang ketiga, mendukung beragam metode permintaan seperti GET atau mengambil data, POST mengirim data, PUT memperbarui data, dan DELETE menghapus data. Next. Apa itu MQTT? MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi yang ringan dan efisien, dirancang untuk mentransfer data antara perangkat yang memiliki koneksi tidak stabil atau bandwidth terbatas. Protokol ini sering digunakan dalam Internet of Things atau IoT karena konsumsi daya yang rendah, hemat bandwidth, dan mendukung komunikasi real time. Fungsi utama: efisien dalam penggunaan bandwidth dan daya. Protokol ini memiliki overhead yang kecil sehingga sangat cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, mendukung berbagai tingkat QoS atau Quality of Service, memungkinkan pengiriman pesan yang andal dan berbagai tingkat keakuratan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, dapat beroperasi pada koneksi tidak stabil. MQTT tetap dapat bekerja meskipun jaringan mengalami gangguan atau keterbatasan. Next, yaitu CUAP. Apa itu CUAP? CUAP atau disebut Constraint Application Protocol adalah protokol komunikasi yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti sensor IoT, perangkat rumah pintar, dan sistem otomasi industri. Protokol ini memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan HTTP, tetapi lebih ringan dan menggunakan UDP atau User Datagram Protocol agar lebih efisien dalam penggunaan daya dan bandwidth. Fungsi utama berbasis UDP untuk efisiensi, berbeda dari HTTP yang menggunakan TCP. CUAP memanfaatkan UDP agar lebih cepat dan ringan. Yang kedua yaitu mendukung komunikasi multicast, memungkinkan suatu pesan dikirim ke beberapa perangkat sekaligus sehingga menghemat penggunaan bandwidth. Yang ketiga, dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Protokol ini meminimalkan konsumsi daya, memori, dan bandwidth, menjadikannya ideal untuk perangkat IoT dengan kapasitas rendah. Next, perbandingan HTTP, MQTT, dan CUAP. Yang pertama yaitu HTTP. Model komunikasinya request response. Protokol MQTT memakai public subscribe. Yang CUAP memakai request response. Untuk transportnya, HTTP menggunakan TCP, MQTT juga sama TCP, CUAP menggunakan UDP. Untuk kelebihannya, HTTP mudah digunakan dan didukung luas. Untuk MQTT, kelebihannya hemat bandwidth, real time, cocok untuk IoT. Untuk CUAP, kelebihannya ringan, cocok untuk perangkat terbatas. Untuk kekurangan dari HTTP yaitu overhead tinggi, tidak real time. Untuk kekurangan MQTT yaitu bergantung pada broker, tidak cocok untuk file yang besar. Dan untuk kekurangan CUAP yaitu kurang andal karena UDP, keamanan perlu konfigurasi tambahan. Untuk penggunaannya, HTTP biasanya digunakan untuk web dan REST API.
Untuk MQTT penggunaannya itu IoT, komunikasi real time. COAP penggunaannya IoT dan otomatisasi rumah. Baik, untuk kesimpulannya, HTTP cocok untuk aplikasi berbasis web dan REST API karena menggunakan model request response yang andal. Namun HTTP memiliki overhead yang tinggi dan kurang efisien untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya. MQTT adalah pilihan terbaik untuk komunikasi real-time dalam sistem IoT, terutama pada perangkat dengan daya rendah atau jaringan tidak stabil. Dengan model publish subscribes, MQTT memungkinkan komunikasi efisien dan hemat bandwidth. COAP dirancang untuk perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya, menawarkan komunikasi ringan berbasis UDP yang lebih cepat dan hemat daya dibandingkan HTTP. Protokol ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi cepat dalam jaringan terbatas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.